Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 21 Mei 2024. Sudahkah di pagi yang cerah ini saudara kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah hidup kita mengikuti hawa nafsu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sadar atau tidak, akui atau tidak saudara, kehidupan kita di dunia ini penuh kelemahan, tak berdaya. Kita sering tak tahan dengan rayuan, godaan yang ada di hadapan kita. Kedagingan kita sungguh lemah, saudara. Kita sering mengikuti hawa nafsu kedagingan kita yang menjerumuskan kita sebagai umat Tuhan yang hanya mementingkan keegoisan kita semesta. Kehidupan kita oleh karena mementingkan emosi kita ini, saudara, kita semakin congkak, semakin tidak memandang lagi sekitar kita, juga terhadap sesama ciptaan Tuhan. Kita satu dengan yang lain sering berlomba-lomba dengan kekuatan, berlomba-lomba ingin menjadi yang terbesar, hingga pertengkaran, perselisihan tak dapat dielakkan. Semuanya itu, saudaraku yang terkasih, terjadi karena kecongkakan kita. Seperti yang kita lihat para murid yang dalam perjalanan ke Kapernaum. Mereka bertengkar yang satu dengan yang lain. Sehingga Yesus bertanya, "Kalian mempersoalkan apa di tengah jalan tadi?" Mereka tidak menjawab, sebab di tengah jalan mereka bertengkar mengenai siapa yang terbesar. Markus 9 ayat 33 sampai dengan 34. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Yesus sampaikan kepada para murid-muridnya dan kita sekalian, saudara, untuk dapat menjadi seorang hamba yang melayani. Orang yang mau menjadi yang nomor satu, ia harus menjadi yang terakhir dan harus menjadi pelayan semua orang. Markus 9 ayat 35. Bacaan pertama dari Yakobus hari ini di dalam suratnya menulis, Allah menentang orang yang sombong, tetapi sebaliknya Ia mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Adakah kita memiliki kerendahan hati yang mau mengasihi saudaraku? Allah menentang orang yang congkak dan meninggikan orang yang rendah hati. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, kita semua diharapkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hawa nafsu dunia, saudara, akan membawa banyak dari kita terjerumus di dalam dosa, sehingga kepentingan dunia lebih diutamakan dibandingkan perintah Tuhan. Saatnya, saudaraku yang terkasih, kita mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus yang telah kita terima, saudara. Bukalah hati kita untuk Roh itu berkarya di dalam kehidupan kita. Dia, Roh Kudus itu akan menguatkan kita dari kelemahan ini untuk menghadapi rayuan dan godaan dunia. Roh itu pula, saudara, yang akan menuntun kita dalam kebenaran. Dan oleh Roh itu pula lah
kita dimampukan untuk dapat rendah hati, melayani dengan penuh kasih. Roh itu pula, saudaraku yang terkasih, yang akan merukunkan kita satu dengan yang lain, sehingga tercipta kerajaan sorga di bumi yang penuh damai dan sukacita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang percaya saudara, kita semua dituntut untuk memuliakan Tuhan kita dengan hidup lebih benar lagi, penuh kerendahan hati, dan mau melayani penuh kasih dengan tidak mementingkan diri, tidak mengikuti hawa nafsu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Berilah hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Mari saudara, kita mau membuka hati kepada Roh Kudus, biar Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita, dan kita dipimpin, dituntun, dan dibimbing. Dalam kasih-Nya yang besar Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam bimbingan Roh Kudus, kita dimampukan untuk dapat hidup menurut kehendak Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.